Tim jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dihadang puluhan ex-pekerja dealer saat datang ke sebuah dealer sepeda motor di Jalan Bungur Raya Kemayoran, Jakarta Pusat. Puluhan pekerja memblokir akses masuk dengan menutup rapat gerbang utama. Kericuan pecah saat tim jurusita meminta petugas kepolisian menerobos masuk melakukan proses eksekusi. Akibatnya sejumlah orang yang nekat bertahan di depan gerbang diamankan paksa petugas. Eksekusi paksa ini dilakukan berdasarkan surat putusan nomor 651 tahun 2021 di mana perkara perdata sengketa kepemilikan lahan antara PT Citra Makmur Motorindo selaku termohon dan Gunawan Tamrin selaku pemohon. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim memutuskan Gunawan Tamrin yang juga merupakan ex-pekerja PT Citra Makmur Motorindo adalah pemilik yang sah lahan yang selama ini disewa oleh perusahaan tempatnya bekerja. Dan rupanya termohon sendiri untuk lahan ini menyewa dengan pemohon. Sekarang ada gugatan, pemohon dinyatakan sebagai pemilik lahan, meminta pengadilan untuk dikosongkan. Penghadangan dilakukan guna mengamankan aset PT Citra Makmur Motorindo sebagai jaminan karena tidak membayarkan pesangon para pekerja dengan total mencapai 2,8 miliar rupiah. Para ex-pekerja meminta agar aset-aset berupa kendaraan roda 2 dan 4 diserahkan kepada mereka supaya bisa dicairkan sebagai uang ganti pesangon. Kita menjaga buruh ini, menjaga aset yang memang menjadi asetnya PT Citra Makmur Lestari Motorindo. Tidak ada hubungan dengan yang punya tanah, tidak ada. Kami hanya menjaga itu. Sudah putusan, nggak dibayar. Meski sempat bersitegang dengan polisi dan jurusita pengadilan, namun para ex-pekerja tetap gagal mengamankan aset perusahaan. Dealer yang sudah lama tak beroperasi ini kemudian dikosongkan dengan mengangkut paksa seluruh kendaraan. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, A-News melaporkan. Pemirsa, tolak rencana penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing, ratusan pengemudi ojek online mendatangi gedung Balai Kota DKI Jakarta. Para pengemudi ojek online mengaku resah dengan rencana penerapan ERP yang dituding akan menambah beban hidup mereka. Ratusan pengemudi ojek online dari berbagai wilayah di Jabodetabek menggelar aksi di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta. Aksi yang digelar kedua kalinya ini meminta agar Pemprov DKI Jakarta membatalkan rencana penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing di 25 ruas jalan ibu kota. Para pengemudi ojek online mengaku resah dengan rencana penerapan ERP yang dinilai akan menambah beban hidup mereka dengan semakin membengkaknya biaya operasional. Massa yang mengaku menolak segala bentuk mediasi ini mendesak PJ Gubernur DKI Jakarta secara tegas membatalkan penerapan ERP. Aksi demo sempat membuat lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan lumpuh total. Karena kita berdampak terhadap apa yang nanti akan diterapkan oleh kebijakan pemerintah DKI Jakarta ini. Maka sasaran kita adalah di depan Balai Kota. Dan ini pun dipicu oleh aksi daripada tanggapan dari Pak Syafrin yang mengatakan bahwa aksi demo yang 251 yang kemarin itu tidak dampak sama sekali terhadap masalah di ERP ini. Kebakaran hebat menghanguskan sejumlah rumah di pemukiman padat penduduk Jalan Pembangunan 5 Gambir, Jakarta Pusat siang tadi. Api diduga berasal dari kebocoran tabung gas LPG karena sempat terdengar beberapa kali suara ledakan keras yang disusul kobaran api. Kobaran api dengan cepat membesar dan melumat sejumlah bangunan rumah beserta isinya di kawasan permukiman padat penduduk Jalan Pembangunan 5 Gambir, Jakarta Pusat Rabu siang tadi. Kondisi bangunan semi permanen serta banyaknya barang yang mudah terbakar membuat amukan si jago merah semakin membesar. Warga yang tinggal di sekitar lokasi seketika panik dan berusaha menyelamatkan diri lantaran sambaran api yang begitu cepat. Api diketahui pertama kali muncul dari atap sebuah rumah petakan yang dihuni satu keluarga. Hanya dalam hitungan singkat, lumatan si jago merah telah menyambar kedua bangunan di sebelahnya dan halaman belakang sebuah musola. Diduga api berasal dari kebocoran tabung gas LPG ukuran 3 kg karena sempat terdengar beberapa kali suara ledakan yang cukup keras. Petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi langsung berupaya menjinakkan kobaran api.
Hanya berselang setengah jam api berhasil dipadamkan sebelum meluas ke bangunan rumah lainnya. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka, namun belasan warga yang menghuni 3 rumah petakan harus kehilangan tempat tinggal. Ya Allah tuh Gusti Allah. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta kepada jajaran TNI Polri untuk solid dan tidak ikut dalam politik praktis dalam pemilu mendatang. Hal ini disampaikan saat rapat pimpinan TNI Polri. Tadi saya sampaikan mengenai yang namanya investasi, yang namanya hilirisasi, kemudian yang berkaitan dengan kebakaran hutan, yang berkaitan juga dengan menjaga kondisivitas di tahun politik. Secara garis besar itu. Tetapi karena temanya yang dipilih oleh TNI Polri adalah yang berkaitan dengan produktivitas, dengan transformasi ekonomi, saya lebih banyak menyampaikan mengenai pentingnya hilirisasi yang memberikan nilai tambah yang besar bagi negara. Dan tugas TNI dan Polri adalah menjaga agar yang namanya industrialisasi, hilirisasi itu betul-betul bisa berjalan dengan baik di lapangan, tidak terjadi gangguan-gangguan. Itu tidak ada. Saya kira TNI Polri sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Yang paling penting menjaga kondisivitas di tahun politik dan tidak terlibat dalam politik praktis. Ya tadi saya sampaikan, kalau yang namanya ekspor ilegal masih berjalan, yang namanya tambang ilegal masih berjalan, ya proses hilirisasi, proses industrialisasi menjadi terganggu. Dan tugas TNI dan Polri ada di situ. Kalau ekspor ilegal misalnya, timah itu masih berjalan, boksit masih ada, batu bara masih ada, sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang karena itu. Itulah tugas TNI dan Polri. Kalau di laut ya polisi air, Bakamla, TNI AL, misalnya. Saya kira yang para peselancar mengerti lah apa yang dilakukan. Tidak perlu saya. Pemirsa, Ketua Panitia Peringatan 1 Abad Nahdlatul Ulama, Erick Thohir, mengenakan seragam Banser saat menghadiri resepsi puncak peringatan 1 Abad NU yang digelar di Gor Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Mengenakan seragam Banser bagi Erick Thohir menjadi simbol bahwa warga Nahdliyin siap berkarya untuk nusa dan bangsa ketika diberi kepercayaan. Menteri BUMN Erick Thohir berada di depan barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama atau Banser saat peringatan puncak peringatan Harlah 1 Abad NU. Di hadapan Presiden Joko Widodo, Ketua Panitia Harlah 1 Abad NU ini menyatakan kesiapan warga Nahdliyin berkarya untuk nusa dan bangsa ketika diberi kepercayaan. Mengenakan seragam kebanggaan Banser, kandidat kuat cawapres yang menjadi rebutan parpol ini menegaskan NU selama ini telah turut memperkuat nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Izin Bapak Presiden, hari ini saya memakai baju Banser NU. Ini karena diminta oleh sahabat saya, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Gus Yakut. Tentu ini adalah sebuah titipan, tetapi ini adalah simbol bagaimana Nahdliyin bila diberi kesempatan, insya Allah Nahdliyin siap berkarya untuk nusa dan bangsa. Erick Thohir sendiri merupakan anggota kehormatan Banser NU yang telah menjalani pendidikan dan pelatihan dasar Banser dan dilantik pada tahun 2021 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Juru parkir liar mengacungkan senjata tajam saat petugas Sudinhub Jakarta Barat bersama TNI Polri menggelar operasi parkir liar di kawasan Daan Mogot Mall Kalideres, Jakarta Barat. Kami segera kembali, tetaplah di iNews Sore.